Terima kasih Bapak yang tidak terhingga kami ucapkan dari GTK HNK 35+. Saya atas nama Desi Kadarsi, saya selaku Ketua GTK HNK Provinsi Riau. Pada hari ini kami memohon maaf. Sebenarnya kami ingin sekali hadir beberapa ketua yang ada 34 provinsi dari GTK HNK yang ada. Namun karena kondisi saat ini yang seperti Bapak katakan tadi, maka kami hanya dapat beberapa orang saja. Namun insya Allah apa yang kami paparkan ini merupakan amanah ataupun aspirasi dari rekan-rekan kami honorer non kategori 35+ se-Indonesia Bapak. Insya Allah ini nanti akan dapat menjadi hasil dari pertemuan ini, merupakan hasil yang terbaik dan dapat kami bawa pulang. Semoga nanti menghasilkan hasil yang terbaik untuk kami semua. Itulah harapan kami Bapak. Baik Bapak, terkait dengan adanya rapat kita pada pagi ini tentang rancangan revisi undang-undang dari nomor 5 tahun 2014 Bapak, kami terutama dari GTK HNK 35+ mendukung bahkan mendesak legislatif dan eksekutif untuk segera mengesahkan rancangan perubahan undang-undang nomor 5 tahun 2014 ini, terutama khususnya pada pasal 131A hingga pasal 135A Bapak. Kenapa ini kami tekankan? Karena jelas pada poin pasal 131A, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, pegawai pemerintah, non-pegawai negeri, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus berdasarkan keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2014 diangkat secara langsung menjadi PNS dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Di sini Bapak, kami juga ingin menegaskan bahwa benar-benar kami bermohon kepada Panja Revisi Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 ini bahwa masalah usia ini benar-benar diperhatikan. Kami terutama Bapak yang usia di atas 35 tahun ini sudah larut dalam usia kami dengan pekerjaan. Bukanlah kami selama ini tidak bisa lulus PNS, bukannya kami tidak ingin PNS, tetapi memang di masa kami bekerja pembukaan untuk PNS ini jarang sekali terjadi Bapak. Bahkan ada yang hampir 10 tahun pengabdian belum juga dibuka untuk menjadi PNS. Jadi inilah yang membuat kami sampai saat ini masih terus menerus dengan usia kami dan terus bertambah Bapak. Jadi kami mohon ini benar-benar diperhatikan Bapak, usia untuk pengangkatan ini nanti menjadi PNS. Kemudian pada poin 2, pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi surat keputusan pengangkatan. Kami berharap Bapak, data ini benar-benar final. Data ini benar-benar diambil dari data kami para guru honorer yang betul-betul terdata di Dapodik Bapak. Kenapa ini kami katakan? Kami tidak ingin nanti Bapak, kami yang selama ini berjuang, kami yang bekerja, kami yang sudah betul-betul bekerja sebagai honorer, tetapi kami tidak terdata, bahkan tidak terangkat karena lain-lain hal. Ini yang kami harapkan Bapak. Kemudian pada poin 3, pengangkatan PNS sebagai dimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama serta bekerja pada bidang fungsional, administratif dan pelayanan publik. Kami tegaskan kami tegaskan di sini pada masa kerja Bapak. Kami yang guru honor ini perlu diketahui Bapak bahwa kami ini ada 2 model tingkatan daripada SK kami Bapak. Ada SK kami yang di-SK-kan oleh kepala sekolah dan ada SK yang di-SK-kan oleh pemerintah daerah. Nah ini jangan sampai nanti menjadi polemik pada saat pengangkatan Bapak. Kenapa ini saya katakan? Kami terus berjuang di daerah Bapak dan kemudian pemerintah daerah memberikan tempat kepada kami untuk kenaikan kesejahteraan.
Jadi banyak di antara kami SK-nya dari honor komite. Kemudian setelah pengabdian beberapa tahun hingga 5 tahun diangkat menjadi honor daerah. Jadi dalam hal ini kami sangat berharap jika memang ada nanti revisi ini betul-betul disahkan, pengangkatan ini benar-benar dari SK pengangkatan kami yang pertama, Bapak. Karena kalau dihitung pada SK nanti guru honor daerahnya atau diangkat dari APBD daerah, tentu kami tidak termasuk dalam 2014 itu. Karena banyak teman-teman kami baru mendapatkan pengangkatan SK itu di atas tahun 2014. Ini persoalannya, Bapak. Jadi sekali lagi kami tekankan, mohon benar-benar pengangkatan ini berdasarkan SK pengabdian kami yang pertama, Bapak. Karena hampir rata-rata guru honor yang ada di Indonesia ini yang sudah 35 tahun yang tidak bisa lagi mengikuti tes PNS ini, Bapak, itu SK-nya masih SK kepala sekolah. Ini yang ingin kami tegaskan, Bapak. Nah, terkait dengan adanya regulasi P3K yang saat ini juga sangat membuat kami galau, Bapak. Bahkan sudah diturunkan bahkan berita-berita bahwa akan diturunkan P3K segera. Regulasi P3K yang akan diturunkan ini membuat kami menjadi galau, Bapak. Jujur saja, kami dari seluruh honor guru tenaga kependidikan non 35+ selama ini merasa di PHP, Bapak. Ini hanya merupakan angin segar diberikan kepada kami. Nyatanya sampai saat ini kami menganggap program P3K ini adalah program yang gagal, Bapak. Saya tegaskan ini program yang gagal dan kami tidak mendapatkan sedikit pun keadilan terhadap kami para guru honorer yang sudah di atas 35 tahun. Jelas pada pasal 37.1 dan poin 5 PP 49 pada tahun 2018 bahwa hubungan perjanjian kerja pada P3K paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Inilah dasar kami, Bapak. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pada bab 3 pasal 6 dan 7 bahwa ASN itu adalah PNS dan P3K. Di sini jelas perbedaannya yang sangat kuat, Bapak. PNS adalah tenaga yang diangkat secara tetap, sementara P3K adalah tenaga yang diangkat dengan perjanjian kerja, terutama pada poin 1 dan poin 5 pada PP 49 tahun 2018 itu, Bapak. Artinya apa? Saat ini pun kami para guru honor dan tenaga kepegawaian, Pak, yang 35+ ini sudah dikontrak setiap tahun, Bapak. Kami pun sudah dikontrak. Jadi untuk apa lagi? Ini terkesan, Bapak, hanya bungkusnya saja yang kami diperbaiki. Bentuk kemasannya saja yang diperbaiki, tetapi isinya masih sama, Bapak. Jadi jelas ini sama sekali menurut kami tidak berkeadilan dan betul-betul tidak memihak kepada kami guru honorer, Bapak. Ini yang ingin kami tekankan, Bapak. Dan kami sangat berharap sekali, Bapak, dengan adanya revisi Undang-Undang ASN ini, seperti yang dikatakan oleh saudara kami tadi dari Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia, tentunya kami sangat mendukung, Bapak. Kami sangat mendukung penuh. Dengan revisi inilah kami dapat mewujudkan cita-cita kami menjadi PNS, Bapak. Inilah yang kami inginkan dan kami sangat berharap mendukung penuh kerja dari panja revisi undang-undang agar ini segera terwujud dan dengan memperhatikan apa yang telah kami paparkan tadi, Bapak. Ini yang sangat kami harapkan. Kemudian, Bapak, untuk masalah P3K kami sama sekali dan kami sangat berharap sekali lagi, Bapak, agar ini betul-betul dapat dihentikan, ataupun kami sangat berharap agar dari revisi panja revisi undang-undang ini betul-betul memberikan angin segar kepada kami, sehingga kami tidak lagi di daerah-daerah merasa ketakutan, merasa galau dengan regulasi-regulasi yang akan diturunkan. Ini merupakan kecemasan kepada kami, Bapak. Tapi kami sekali lagi berharap agar revisi ini segera disahkan. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jauh Bapak dan Ibu berjuang untuk bagaimana pegawai honor ini dapat terangkat menjadi PNS atau setidaknya P3K. Hargai itu, mudah-mudahan perjuangan kita ini dapat kita wujudkan bersama-sama. Dukung kami untuk bersama berjuang untuk ini bisa
kita angkat dan kita selesaikan dalam waktu yang tidak begitu lama, sebagaimana dia tadi diharapkan oleh Ketua FPPPI dan Ibu Ketua GTK HNK plus 35. Terakhir kami persilakan kepada Perkumpulan Honorer K2 Indonesia untuk menyampaikan hal-hal yang diperlukan untuk kita. Kami persilakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan paparan honorer kategori 2 pada sidang yang terhormat, sidang RDPU pada hari ini. Kami telah mengabdi kepada pemerintah selama 27 tahun lebih 1 hari, Bapak. Artinya dengan usia kami sudah 56 tahun. Harapannya pada saat sidang yang terhormat ini, Dewan Legislasi beserta pemerintah nanti akan mengambil sebuah kebijakan yang sangat arif, sangat bijaksana untuk menyelesaikan permasalahan honorer kategori 2 maupun non kategori yang ada di Indonesia, Bapak. Sebelumnya akan kami sampaikan, Bapak, tenaga honorer kategori 2 adalah seseorang yang bekerja di instansi pemerintah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan masa kerja pertanggal 31 Desember 2005, paling sedikit memiliki masa kerja 1 tahun secara terus-menerus, berusia paling sedikit 19 tahun dan tidak lebih dari 60 tahun tanggal 1 Januari 2006. Beberapa syarat lain yang telah dimiliki oleh honorer kategori 2 adalah telah mengikuti tes sesama tenaga honorer di tahun 2013, telah diverifikasi dan divalidasi datanya oleh Badan Kepegawaian Daerah seluruh provinsi, kota, kabupaten dengan diterbitkannya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM oleh Bupati, Wali Kota, dan telah dikirim hasil verifikasi tersebut kepada Kementerian PAN, kepada BKN pada tahun 2014. Dasar hukum honorer kategori 2 untuk memohon diangkat menjadi PNS. 1. PP nomor 48 tahun 2005 pasal 6 ayat 2 berlaku untuk honorer non kategori 2. 2. PP nomor 43 tahun 2007 tentang pejabat yang mengangkat. 3. PP nomor 56 tahun 2012 tentang penyelesaian tenaga honorer kategori 2. 4. Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 yang pada saat ini sedang kita mohonkan kepada Dewan yang terhormat untuk segera melakukan revisi dan telah menjadi prolegnas tahun 2021 untuk menyelesaikan masalah honorer kategori 2 dan non kategori yang telah mengabdi kepada nusa dan bangsa. 3. Memohon kepada DPR RI khususnya Komisi 2 untuk bersama-sama pemerintah melakukan revisi pasal 131A untuk dimasukkan sebagai rancangan tentang penyelesaian tenaga honorer kategori 2 menjadi ASN PNS, sehingga harapan kami tahun 2021 menjadi prasasti kehadiran negara untuk rakyatnya, mengangkat seluruh sisa honorer kategori 2 senantiasa Allah meridhoi. Pasal 131A yang kami mohonkan untuk sebagai dasar penyelesaian tenaga honorer. 1. Tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan masa batasan usia pensiun pasal 90. 2. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang telah memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada
pada bidang fungsional, administratif, pelayan publik antara lain pada bidang pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, kesehatan, penelitian dan pertanian. Pengangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah, pendidikan, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan sejak terhitung undang-undang ini disahkan. Pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja diangkat menjadi PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 131A ayat 1 dimulai 6 bulan dan paling lama diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan. Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak. Sidang yang kami hormati, pada kesempatan ini Bapak, kami akan menyampaikan, memohon dengan segala kerendahan hati bahwa kami telah berjuang sangat panjang sekali di dalam pengabdian, di dalam mencari kebijakan, di dalam mencari keadilan melalui revisi undang-undang yang tadi juga sudah disampaikan oleh saudara kami dari Federasi Pekerja Pelayan Publik. Kami 2016 sudah berjuang terus untuk mendapatkan keadilan, namun sampai pada saat ini keadilan itu belum hadir secara keseluruhan bagi honorer kategori 2. Pemerintah masih penyelesaian tenaga honorer dengan parsial. Terbukti pada saat 2019 mengangkat tenaga PPPK hanya pada guru, tenaga pertanian, dan tenaga kesehatan. Tenaga kependidikan tidak dilihat sedikit pun, tidak diangkat sedikit pun dalam pembahasan hal tersebut. Maka pada kesempatan ini kami sekali lagi memohon Bapak, seluruh honorer kategori 2 yang telah mengabdi, telah menyumbangkan baktinya sesuai dengan tata aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah untuk segera mengangkat dan menyelesaikan menjadi ASN PNS melalui seleksi administrasi. Bukan kami harus dibenturkan dengan tes akademik atau tes CAT dan sebagainya, namun kami mohon kebijakan. Tes kami adalah dengan masa pengabdian. Kami telah menunjukkan loyalitas, dedikasi kepada pemerintah. Untuk itu sekali lagi Bapak, kami mohon setelah rapat panja atau dengar pendapat RDPU ini akan segera diambil aktualisasi kebijakan untuk menyelesaikan tenaga honorer di negeri ini. Yang terakhir Bapak, kami mohon sekali lagi sebagai dasar pengambil kebijakan bahwa tenaga honorer di Indonesia ini yang sama sekali tidak semuanya harus S1. Tenaga kependidikan ini banyak yang terlahir dari SMA. Mereka pada saat itu memenuhi undang-undang peraturan yang telah ditetapkan. Maka ketika pada tahun 2005 kami masuk dalam database, ini wajib hukumnya. Jangan kami diparsialkan lagi dengan kualifikasi pendidikan atau tupoksi. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Sekali lagi kami akan mengaturkan satu bukti konkret, visualisasi dari tenaga honorer yang telah betul-betul mengabdi kepada pemerintah. Kiranya Bapak tadi sudah disampaikan oleh yang terdahulu dari Ketua Federasi, dari Ombudsman. Terima kasih Bapak Ombudsman yang telah mendukung untuk penyelesaian tenaga honorer, dan kepada kawan kami Ketua GTHNK 35+ yang mari kita bersama-sama untuk mendorong, untuk mengawal, dan untuk memohon kebijakan ini akan segera hadir di negeri. Terima kasih. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.